Sebagai orang beriman tentunya akan menyampaikan wujud syukur atas seluruh capaian dalam hidup karena dipercaya bahwa Tuhan sebagai pencipta adalah pemberi segala rezeki itu. Atas dasar itulah kemudian Petrus Nau mengucapkan syukur karena atas kasih karunia Tuhan terhadap dirinya sehingga ia terpilih menjadi anggota legislatif Provinsi Papua Barat Daya. Ucapan syukur itu dihadiri calon gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama pimpinan Partai Gerindra dan seluruh rombongan. Momentum syukur ini dirayakan penuh hikmat dan persaudaraan atas kasih karunia Tuhan terhadap Petrus Nau. Tiga kali di kota dan 1 kali di provinsi. Saya berterima kasih. Saya tidak membalas sesuatu, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan berkat, rahmat, dan kesehatan napas yang baik sehingga kita hidup sama-sama ke depan. Terutama warga Malamoi yang memberikan tempat saya tinggal di sini. Saya sudah tinggal di sini 30 tahun dengan orang Moi. Ya memberikan tempat sama saya yang tadi jemput Pak Gubernur kasih kalung Kain Timur dengan nokeng itu Pak John Mendolo dan istrinya kasih tempat sama saya bikin rumah di sini. Terima kasih untuk Pak John dan istrinya dan warga-warga muslim yang ada di Malanu Kampung dan yang dari luar. Terima kasih. Saya kemarin terpilih dengan 3.038 suara. 3.038 suara. Kalau dikali 2 saja sudah berapa? 6.000 untuk Elisa Kambu. Ya. Kali 2 saja. Itu baru 2. Kalau dikali 3 berapa? Dari sini saya tidak banyak bicara, tapi karena nanti bicara banyak tuh Pak calon gubernur dan wakil gubernur. Dan Ibu Ketua juga harus sampaikan. Saya sampaikan bahwa kami Partai Gerindra calon Elisa Kambu. Saya bawa Elisa ke sini supaya kenalkan kepada masyarakat yang pilih saya bahwa inilah calon yang saya calon dan Ibu Ketua. Kalau kemarin suara Bapak Ibu sudah pilih Prabowo jadi presiden, semua suara itu kasih kemarin ke situ. Ya, ini Elisa Kambu itu bukan orang asmat, dia orang Sorong. Kenapa dia mau pulang ke Sorong? Sudah ikat patah, dia mau pulang bangun kampungnya. Ya, pulang ke kampungnya. Untuk itu kepada saudara-saudaraku yang Nusantara dan orang-orang Papua, pemimpin yang bersih itu cuma satu yang berkelihatan. Satu ini, ya. Satu ini, tidak banyak. Sejak kapan kita di Indonesia lihat pemimpin dia pulang, masih habis pulang orang menangis, menangis antar dia? Sejak kapan? Adakah tidak? Baru terjadi sama Elisa Kambu. Ini membuktikan bahwa pemimpin yang Tuhan utus datang dari pimpin kita sini. Sehingga saya berharap sekali kepada saya punya warga yang ada di sini yang kita ragu-ragu. Kita beri ada di jalan yang benar. Ya, kita beri ke jalan yang benar. Sehingga dia ada di sini kita 5 tahun. Kita lihat 5 tahun dia bangun apa untuk kita di provinsi ini. Kalau 5 tahun dia bisa bangun, tahun depan kami Gerindra calon dia lagi. Ya, karena harapan rakyat lihat apa yang dia bangun di Asmat harus dilakukan di sini. Begitu. Dia jangan cuma lakukan Pak Asmat mau datang sini. Itu yang kami berikan solusi untuk beliau. Ya, kami Partai Gerindra di Jakarta 7 orang. 7 orang mendaftar untuk rebut rekomendasi. Dari 7 orang itu Ibu Ketua telah mempresentasikan di depan para Prabowo dengan rekam jejak masing-masing. Ternyata Elisa Kambu punya rekam jejak jauh lebih tinggi daripada semuanya. Ya. Makanya Prabowo dia tanda tangan rekomendasi bahwa ini orang cocok. Prabowo bukan dapat, dia cuma lihat dia punya data lapangan, dia punya kaki tangan ada di lapangan, dia punya mata ada di lapangan, dia lihat itu. Ya makanya Prabowo keluar rekomendasi calon Elisa. Dan hari ini dia ada dengan kita di sini, dia ada tempat ini, berarti berkat yang dia bawa pergi ke Subak Malek, dia rumah ini, rumah ini. Amin. Ya. Sehingga saya sangat berharap
Elisa jadi gubernur, ada saya di rumah sini, saya promosi di Ormoy sini. Saya ketika sudah 30 tahun di Ormoy sini, 30 tahun. Berarti Pak Elisa ini, dia kan orangnya sederhana doang. Tapi dia punya pergerakan, dia punya mesin politik yang tajam. Ya. Jadi hari ini saya mengajak kepada semua Bapak Ibu yang hari ini memenuhi undangan saya, mohon memberikan dukungan sama beliau. Kalau kemarin pilih saya, harus pilih dia. Kalau kemarin pilih dia, Prabowo harus pilih dia. Itu satu paket kerjanya kami begitu. Ya, kita usah lari kemana-mana, ini sudah ada di sini. Kami di provinsi ini ada 5 calon, ya. 5 calon ini punya kami sama-sama. Ada yang kepala daerah dua periode sama-sama, ada jenderal semua sama-sama. Tapi Bapak Ibu lihat hasil apa debat kemarin, hasil debat kemarin itu ingin membuktikan bahwa orang ini berhasil. Indikatornya cukup jelas. Ya, itu. Besok kami berdebat lagi itu yang kedua, ada ketiga. Tapi saya sampaikan hari ini bahwa ini calon jadi, ya. Tidak usah kita jalan cari lagi, ini calon jadi. Kita pilih dia. Karena dukungan untuk Pak Elisa dari seluruh 5 kabupaten, 1 kota merata. Merata. Sehingga ada pihak-pihak yang mau berusaha untuk mengcounter dengan isu-isu lain, itu isu yang tidak relevan bagi kami tim kerja, ya, karena kami pada jalan yang benar. Jadi saya ingin saya sampaikan untuk kita semua. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya cintai pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para ibu bapak yang pastinya sudah Tuhan berkati, Tuhan ridhoi, sudah berkenan di hadir. Sore ini sudah berkenan hadir. Dan tak lupa Gubernur terpilih 2024 Bapak Elisa Kambu bersama istri tercintanya. Terima kasih Ibu. Lalu Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Ahmad Nasrau, Bapak Ketua Pemenangan Kakak Ori kami panggil. Siap. Masya Allah. Dan Ketua Partai PKB dan PAN belum bisa bergabung. Ada tugas khusus yang harus dilaksanakan buat kepentingan dan kemenangan kita semua. Hadirin yang berbahagia, mungkin sore ini bagi saya suatu syukuran yang berbeda dari yang lain. Saya menemukan hati-hati tulus yang ada di hadapan saya. Saya merasakan getaran itu. Mengapa saya sampaikan ini? Karena dari tadi hati saya ingin menangis, bukan menangis sedih, tapi melihat ketulusan masyarakat Malamoy yang dimana Nusantara diberi kekuatan, diberi kekuasaan, diberi peluang untuk berada di tanah Malamoy ini. Bagi saya hanya hati-hati tulus, hati-hati ikhlas yang bisa membuka lapang untuk kesempatan siapapun yang berada di sini. Bila mana Bapak Haji Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang terus menyampaikan bahwa tidak ada Indonesia merdeka bila tidak ada campur tangan, tidak ada campur tangan tokoh adat dan agama. Karena kemerdekaan itu berdasarkan dari perbedaan lalu menyatukan kebersamaan, menguatkan. Ibu bapak yang sangat saya banggakan, saya izin menyampaikan 7 kandidat yang daftar kepada kami Partai Gerindra dengan klasifikasi macam-macam. Mengapa jatuh pilihan itu kepada Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad Nasrau? Rekam jejaknya. Siapa Ahmad Nasrau? Dosa saya bilang Ahmad Nasrau. Siapa Bapak Ustadz, Kiai, Ketua MUI, Haji. Rekam jejaknya tidak diragukan lagi sebagai muslim, sebagai anggota masyarakat, sebagai rakyat Indonesia yang mengabdikan dirinya
di tanah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Beliau adalah Ketua MUI. Tahu MUI, Ibu Bapak? Majelis Ulama Indonesia, di mana ulama berkumpul menyepakati melakukan persetujuan mana yang terbaik untuk bangsa, negara, dan agama. Begitu juga dengan Bapak Elisa Kambu, 2 periode memimpin Asmat, yang dimana Asmat rawa-rawa bisa dibangun rumah sakit, rawa-rawa bisa dibangun bandara. Secara akal sehat susah banget gitu, betul? Tapi seorang Elisa Kambu bisa melakukan itu, dan saya bangga ketika kami mendapatkan profil beliau di antara 7 kandidat. Di antara 7 kandidat, Bapak Ibu, saya dipanggil oleh pimpinan saat itu, dari 7 kandidat 3 yang harus kamu pilih. Bayangkan, saya harus memilih 3 dari 7 kandidat, Bapak Ibu. Tidak gampang bagi saya. Untung, alhamdulillah, syukur, puji Tuhan, saya punya tim khusus, yaitu tim DX Pilkada, yang dimana Pak Petrus Nau turun langsung. Pak Petrus, terima kasih. Di sana juga ada Kakak Ori yang membantu, karena beliau adalah Dewan Penasehat kami selaku Partai Gerindra. Klasifikasi, barometer, tolak ukur, dan lain sebagainya dilakukan. Dan akhirnya saya bisa presentasikan dari 7 kandidat menjadi 3. Dari 3 saya dipaksa harus menjadi 1. Bicara duit, 7 kandidat pasti punya duit dong, benar? Duitnya bukan buat partai, Bapak Ibu. Bayar mahar itu bukan untuk partai, tapi diberikan kembali untuk pergerakan dan perjuangan kemenangan. Saya bilang di antara 3 ini 1 yang duitnya tidak berseri karena Tuhan meridhoinya. Masya Allah, tabarakallah, Tuhan berkati. Akhirnya keputusan di jam 2 jam kecil pagi diputuskan pilihan kepada Bapak Elisa. Banyak manuver yang dilakukan kandidat lain, pakai jalur A, jalur B, jalur C, jalur D, tapi Tuhan tidak berkehendak. Tuhan berkehendak kepada Bapak Elisa dan Bapak Haji Ahmad Nasrallah. Oleh karenanya, Bapak Ibu, pada tanggal 20 Oktober 2024 beliau diundang untuk ikut serta dalam pelantikan Presiden Republik Indonesia. 5 kandidat calon gubernur Papua Barat Daya. Mengapa hanya Elisa Kambu? Lagi-lagi komitmen konsisten kami Partai Gerindra mendukung penuh, all out, untuk Bapak Elisa Kambu menjadi gubernur Papua Barat Daya pertama. Dan saya mohon dengan serendah-rendahnya hati saya, para masyarakat yang ada di sore ini, yang telah memilih Bapak Haji Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, yang telah memilih Bapak Petrus Nau, dan kemarin juga sudah memilih saya menjadi DPR RI, meskipun saya suara keempat, tapi tidak malu-maluin. Suara keempat dari 3 kursi. Saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden juga mengucapkan terima kasih. Satu lagi PR kita, yaitu berikanlah suaramu dengan tulus ke bilik suara, mencoblos nomor 3. Ingat baik-baik, masa depan ibu bapak, anak cucu kita 5 tahun akan kita rasakan. Bila bapak ibu salah memilih, maka siap-siap 5 tahun akan menderita.
Dan saya yakin yang ada di ruangan ini, yang ada di forum ini, pilihannya adalah nomor 3 yang memastikan kesejahteraan dan kemajuan rakyat Papua Barat Daya. Ibu bapak yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Sudah banyak kata, tapi dari lihat tatapan kalian, saya yakin 100%. Amin. Kota Sorong, Dapil 2, bungkus 100%. Bungkus. Janjimu padaku harus direalisasikan dalam bentuk coblosan. Kamu boleh berjanji dengan lipstik kata-katamu, tapi kamu tidak bisa membohongi hati, pikiran, dan tanganmu, karena Tuhan akan bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. 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 Yang jauh sana tapi dekat di hati. Yang sama-sama kita kasihi, kita hormati, kita banggakan pemilik hajat di sore hari ini yang sedang berbahagia, yang terkasih Bapak Petrus Nau, atau biasa kita menyapa Bapak Kakak Pena. Terima kasih. Mata pena tajam, jadi 4 periode aman. Jarang ada yang tembus sampai level itu, kecuali kakak ini, Kakak Pena boleh. Iya, saya bersama dengan Bapak Gubernur, Bapak Elisa Kambo, pertama mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Petrus Nau yang terpilih, yang telah dilantik sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, setelah sebelumnya terpilih secara berturut-turut 3 kali sebagai anggota DPRD Kota Sorong. Dan ini berarti naik level, naik ke tingkat Provinsi Papua Barat Daya, dan ini anggota DPR pertama Provinsi Papua Barat Daya. Jadi nanti beliau akan sama-sama memberi dukungan mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang pertama, pasangan Elisa Kambo Ahmad Nusrao. Karena itu kami hanya mohon doa dari saudara semua masyarakat Papua Barat Daya, khususnya Bapak Ibu yang hadir di sore ini. Mudah-mudahan langkah kita di sisa hari-hari yang terakhir ini diberi kemudahan, kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan terakhir, pastikan di tanggal 27 November kita semua datang ke TPS untuk menyalurkan hak konstitusional kita dengan memilih nomor Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Gubernur. Kalian, saya datang ke Papua Barat Daya ini karena panggilan hati. Kalau saya ingat diri, saya tinggal di Papua Selatan. Semuanya sudah tersedia. Walaupun ada pepatah mengatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Jadi saya datang ini sudah siap. Saya tidak peduli dengan hujan batu itu. Jadi datang untuk jadi gubernur, bukan datang untuk coba-coba. Oke, setuju toh? Tadi saya masuk, saya lihat, saya bilang, nah, sudah, kami sudah jadi gubernur begitu. Jadi saya pulang malam ini tuh saya tidur nyenyak.
Karena saya sudah menyaksikan dari tadi semua berseri, semua luar biasa. Apalagi Pak Pendeta sudah memberikan penegasan untuk kita semua. Kalau begitu, ya saya sampaikan terima kasih untuk semua yang sudah memberi respon. Bapak Ibu, ya kita ada di sini. Republik ini memberikan ruang yang sama untuk semua anak bangsa bisa menikmati apa saja hidup bersama-sama. Untuk di Papua Barat Daya semua diberikan. Untuk tanah Papua semua kita punya hak yang sama. Hanya satu saja yang tidak boleh. Jadi undang-undang nomor 21 dan nomor 2 2001, kalau nomor 2 ini 2021. Nomor 1 itu 2001. Jadi pasal 12 satu ayat itu saja yang tidak boleh. Gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Setuju? Setuju? Setuju yang di sana? Setuju? Setuju? Oke, satu ini saja yang tidak boleh. Yang lain boleh kita semua. Mau wali kota, mau wakil wali kota, bupati, wakil bupati, mau sekda, mau jabatan apa saja, semua untuk semua anak bangsa. Kita punya hak yang sama. Tapi yang satu ini saja yang tidak boleh. Hanya satu saja. Masa satu saja baru kita mau ambil lagi bagaimana ya? Setuju ya? Kalau begitu, Pulan siap tanggal 27 coblos nomor? Coblos nomor? Coblos nomor? Yang mau perubahan coblos nomor? Kalau kamu coblos nomor 3, tahun depan, tahun ajaran baru, semua anak yang sekolah TK, SD, SMP, SMA tidak ada lagi biaya pendaftaran. Tidak ada lagi bayar SPP. Oke? Yang satu itu saja, nanti yang lain nanti kita kampanye baru kita buka semua. Bapak Ibu, kami ini dapat jadwal kampanye hanya 1 kali. Jadi 2 kali, jadi kami tetapkan satu di WC di Raja Ampat tanggal 4, tanggal 23 di Stadion Wombi. Nah, kalau mau dengar lebih banyak lagi datang di sana, datang ke Wombi nanti dengar lebih banyak di sana. Tapi ya bisa ikut juga di nanti pasti media TikTok dan lain sebagainya bisa. Kalau yang berkesempatan bisa datang ke sana. Kalau tidak bisa datang ke sana pasti akan dengar informasi lebih banyak di situ. Oke? Saya datang ya perintah Bapak Prabowo. Oke? Kalau hari ini ada yang bilang itu Prabowo hanya kasih kertas saja tapi hati ke tempat lain, saya pastikan itu tidak benar. Hati ke tempat lain yang tanda tangan mana yang sah, mana yang resmi. Tanda tanganlah. Tidak mungkin mau tanda tangan. Ini presiden baru tanda tangan saja begitu, tidak mungkin lah. Jadi tidak usah dengar yang lain-lain. Memang kemarin waktu Pilpres kita berbeda pilihan. Tapi ini sekarang kita ingin membangun Indonesia secara bersama-sama. Itu sebabnya Pak Presiden memberikan pilihan, memberikan kesempatan kepada saya dan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau
untuk menjadi Gubernur Papua Barat Daya dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Bapak Ibu yang sudah ada di sini adalah ada di jalan yang benar. Kalau ada yang belum masih ragu-ragu, masih ini segera rapatkan barisan. Kalau tidak nanti kau toki testa sendiri. Oke? Saya rasa begitu. Jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS, coblos nomor 3. Ya, kami semua kepala daerah punya rekam jejak masing-masing. Tapi saya ingatkan kita semua, mari kita pilih pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang tidak semena-mena terhadap orang lain, pemimpin yang menghormati sesama umat manusia. Mengapa demikian? Karena kita semua datang dari debu tanah yang sama. Tidak ada yang diciptakan dari emas, tidak ada yang diciptakan dari perak, tapi datang dari debu tanah yang sama. Dan ketika kita pulang, yang jemput juga cacing yang jemput kita semua. Iya dong? Kira-kira begitulah. Maka kalau saya baca-baca tidak tahu, mudah-mudahan nanti tidak salah Pak Pendeta. Jadi Tuhan berfirman yang lain terus ciptakan manusia, katanya itu serupa dengan dirinya. Baru memberi otoritas, perintahnya jelas, bisa menguasai ciptaan yang lain. Tapi untuk manusia sesama itu hormati sesama manusia. Kira-kira begitulah. Untuk pegawai ASN, supaya jangan selalu tidak tenang, mau perubahan, bergabung di sini. Kita ingin meletakkan pemerintahan ini pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jalan sesuai dengan aturan. Jadi kalau pejabat ya diangkat, SK dilantik resmi, jangan nota-nota dinas begitu. Setiap hari langsung nota dinas. Nah, ini tidak boleh. Kapan pegawai bisa bekerja? Kalau dia bisa tenang gitu. Pegawai juga harus, karena pegawai yang mengeksekusi semua yang dikerjakan, maka pegawai juga harus diberi perhatian, diberi penguatan kapasitasnya. Tapi jangan lupa, kalau supaya mereka tidak sibuk pikiran lari ke sana kemari, beri mereka kesejahteraan yang baik. Supaya fokus kerja, dan itu Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau akan melaksanakan itu. Saya rasa cukup dulu. Terima kasih lagi. Sudah. Saya menyanyi satu lagu untuk Petrus dulu.